Baik, untuk contoh soal selanjutnya yaitu untuk kasus destilasi atau unit proses destilasi. Saya bacakan soalnya sebagai berikut. Campuran etanol air dipisahkan dalam kolom destilasi untuk memperoleh kemurnian alkohol yang lebih tinggi. Komposisi umpan masuk ke dalam kolom terdiri atas 20% mol alkohol dan sisanya air. Hasil bagian atas kolom atau destilat mengandung 85% mol etanol dan bagian bawah kolom atau bottom mengandung 3% mol etanol. Pertanyaannya, dengan kecepatan masuk 100 pon mol per jam, hitunglah jumlah destilat dan bottom. Bagian B, berapa persen recovery alkohol? Ya, baik. Jadi untuk menjawabnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ketahui jenis prosesnya terlebih dahulu. Jenis prosesnya adalah destilasi. Destilasi ini juga merupakan suatu proses pemisahan, ya. Suatu proses pemisahan. Jadi kayak tadi itu ada penguapan, ada pengeringan, ada kesetimbangan fasa, kristalisasi. Tidak lain sebenarnya semua itu adalah proses pemisahan dari suatu campuran, ya. Pemisahan dari suatu campuran menjadi bagian-bagian penyusunnya atau komponen penyusunnya. Nah, destilasi ini bedanya apa daripada pemisahan yang lain? Ini adalah suatu proses pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih antara komponen-komponen yang ada. Jadi cara memisahkannya itu adalah dengan dipanaskan pada titik didihnya, ya. Biasanya senyawa yang didestilasi adalah senyawa yang mudah menguap atau sifatnya volatil. Pada proses ini juga tidak terjadi proses kimia karena pada saat terpisah komponennya masih sama seperti pada saat awal. Nah, ini adalah contoh di pabrik, ya, bagaimana proses alat destilasi itu, proses pemisahan dari suatu senyawa-senyawa yang apabila skala besar. Nah, yang ini adalah contoh rangkaian alat proses destilasi skala laboratorium. Jadi rangkaian alatnya di sini ada yang namanya destilat, di sini ada yang namanya bottom. Destilat itu adalah senyawa yang ingin dipisahkan itu tersimpan di sini, sementara yang senyawa yang lainnya yang terpisah akan menuju ke di sini, di bawah sini. Jadi ini adalah rangkaian alat destilasi. Adapun komponen-komponennya itu, jadi kita beri nama ada feed, ya, sebagai umpan. Itu adalah larutan etanol air, ya, larutan etanol air. Kemudian destilatnya adalah etanol air juga. Jadi pada saat dipisahkan masih mengandung etanol dan air juga. Pada bottom pun juga etanol dan air. Yang menjadi pembeda adalah komposisi masing-masing pasti berbeda. Di destilat pasti etanolnya lebih banyak, di bottom lebih sedikit. Seperti yang dikatakan di sini sudah ada yang diketahui, yaitu 80% mol etanol pada bagian destilat dan 3% mol etanol di bottom. Jadi tidak bisa dipisahkan 100%, ya. Lanjut, kemudian kita gambarkan diagram alir prosesnya seperti berikut, ya. Nah, di sini ini adalah alat destilasinya. Kita berikan umpan dari campuran etanol air. Pada saat didestilasi terpisahlah mana destilat, mana bottom. Di destilat adalah etanol yang lebih banyak, yaitu fraksi 0,85%, 0,85 mol fraksi, dan di bottom itu adalah fraksinya berapa di sini? Salat, ya, di sini itu adalah 3% atau 0,3, ya. Kemudian di umpan ini fraksinya adalah 0,2. Jadi dari 20% kita mendapatkan 85% etanol. Di sini sudah diketahui datanya 100 mol per jam, ya. Ini belum diketahui, ini belum diketahui. Kita beri simbol FDB, ya. Seperti itu. Kemudian tentukan basis perhitungan. Jadi basis yang kita pilih adalah 100 pon mol per jam umpan etanol air. Ini dipilih karena ditanyakan pada soal bagian A, ya. Jadi lebih baik kita ambil itu saja agar setara dengan data yang diketahui. Langkah 5, menghitung neraca massa setiap komponen. Pertama, neraca massa totalnya dulu. Masuk sama dengan keluar. F sama dengan D ditambah B, ya.
Jadi ini adalah F, ini adalah alat destilasinya, diperolehlah destilat itu di atas, bottom itu di bawah. Jadi ini pasti tidak lain adalah total dari D dan B, ya. Karena ini yang masuk, yang keluar adalah D dan B. Nah, neraca massa etanolnya sendiri, nah kita harus pastikan terlebih dahulu etanolnya ada di mana-mana saja. Setelah kita lihat diagram alir tadi, kita kembali lagi dulu di sini. F sama dengan D tambah B. Ya, dimana F-nya itu adalah 100, D dan B-nya ini belum diketahui. Neraca massa etanol. Jadi di dalam ketiga stream ini, stream F, stream D, dan stream B, ya, etanolnya ada di mana-mana saja. Itu bisa kita identifikasi dia ada di ketiga-tiga stream ini, ya. Ada di F, ada di D, ada di B. Karena di sini adalah campuran awal, di sini destilat, dan di sini juga masih ada. Kita lihat dari soalnya kan. Kemudian dengan demikian kita masukkan data-datanya karena fraksinya sudah ada diketahui. Ada 0,85 ya ini. Kemudian 0,03 fraksi di bottom yaitu 3%. Kemudian di umpan juga ada 0,2 ya dari sini, dan streamnya juga 100 pound mol per jam, sehingga kita bisa peroleh persamaan kedua. Nah, kemudian selanjutnya neraca massa untuk air. Nah, ingat airnya ada di mana-mana saja di antara ketiga stream tersebut, F, D, dan B. Di stream F ada air, di stream D ada air, di stream B ada air. Jadi semua ada air. Yang berbeda-bedakan adalah hanya jumlahnya saja atau fraksinya. Sudah disebutkan di sini fraksinya 100 ya. Nah, fraksi air di sini jelas 80 ya, 80 karena 1 kurang 0,2 ya. Kemudian di D belum diketahui fraksi airnya berapa, di B juga belum diketahui fraksi airnya berapa. Tapi saya rasa di sini jelas ya, karena 0,85 berarti di sini adalah kita bisa dapat 100 XF air sama dengan D kali 0, berapa? 0,15 ya. Ya kan ya? Tambah B kali 0,97. Di sini XF air itu adalah 0,2 0,8 berarti ya, berarti 100 kali 0,8 0,15D tambah 0,97B. Ini adalah persamaan 3 seharusnya ya, kalau kita jarakkan lebih lengkap. Tetapi sebenarnya di sini persamaan 1 dan 2 saja sudah cukup, karena yang ditanyakan hanyalah berapa jumlah stream D dan stream B ya. 2 ini sudah mencukupi, sehingga untuk mencari jumlah D dan B maka kita substitusi persamaan 1 dan 2 ya. Persamaan 1 kan 100 sama dengan D tambah B, bisa menjadi D sama dengan 100 kurang B, sehingga nilai D ini, D 100 kurang B ini kita substitusi ke persamaan 2, yaitu ke sini. Nah, dikalikan ya seperti berikut, dijabarkan, didapatlah ternyata nilai B-nya adalah 79,27. Nah, nilai B ini substitusilah ke persamaan 1 ya, sehingga diperolehlah nilai D itu adalah 20,73 pound mol ya. Seperti itu. Kemudian jadi ketahuan ya, sudah terjawab bahwa D-nya adalah 20,73 dan B-nya adalah 79,27 pound mol. Sekarang lanjut ke bagian B, berapa banyak persen recovery. Nah, apa itu persen recovery? Persen recovery adalah persen perolehan kembali. Berapa banyak suatu zat itu bisa diambil dari suatu campurannya. Berapa banyak suatu zat itu bisa dipisahkan dari campurannya. Dari dalam hal ini adalah zat yang diinginkan untuk dipisahkan. Nah, dalam hal ini kan etanol, berarti persen recovery-nya ya adalah berapa banyak etanol yang terambil dibagi etanol mula-mula atau awal dikali 100%. Nah, etanol yang terambil
berarti ada di dalam destilat ya, karena di situ yang lebih banyak etanolnya, bukan di bottom. Nah, di situ berarti sementara kita cari juga etanol mula-mulanya. Etanol mula-mulanya tidak lain adalah etanol yang masuk pada umpan. Nah, berapakah jumlahnya? Nah, kita fraksi massa dikali stream ya, alirannya atau massanya. Jadi karena tadi sudah diketahui nilai D-nya berapa, sudah diketahui nilai F-nya berapa, tinggal kalikan dengan fraksinya saja sehingga diperolehlah etanol yang terambil itu adalah 17,62, etanol yang mula-mula itu adalah 20 pon mol. Nah, dimasukkanlah angka ini ke persen recovery, dapatlah persen recovery etanolnya adalah 17,62 per 20 kali 100% sama dengan 88,1%. Langkah selanjutnya adalah kita sajikan datanya dalam bentuk tabel. Jadi komponen-komponennya ada di umpan, distilat, dan di bottom. Etanolnya itu adalah 0,2 F, airnya adalah 0,8 F, 20 pon mol, 80 pon mol, totalnya adalah 100 pon mol. Kalau destilat ini adalah dari persamaan yang tadi ya, 0,815 D itu 17 sekian sekian. Setelah ditambahkan ternyata sudah 100 pon mol, berarti masuk sama dengan yang keluar, berarti telah tercapai kesetimbangan massa. Seperti itu. Baik, kemudian proses atau contoh yang terakhir yaitu untuk kasus evaporasi atau unit proses evaporasi. Ya, saya bacakan soalnya. Larutan natrium hidroksida dengan kadar 20% dievaporasi pada titik didihnya dalam evaporator dengan tekanan 3,716 PSIA hingga menjadi larutan jenuh 40% NaOH. Berapa air yang harus diuapkan setiap pon NaOH yang masuk? Untuk menjawabnya, pertama kita ketahui dulu jenis prosesnya dan pahami prosesnya. Jenis prosesnya adalah evaporasi. Nah, evaporasi ini apa? Ini sama, evaporasi ini pemisahan juga. Ya. Jadi ada banyak jenis pemisahan-pemisahan, tapi kalau ini evaporasi. Tapi bedanya apa dengan pemisahan yang lain? Nah, kalau evaporasi itu tidak lain adalah proses penguapan air, ya. Jadi airnya yang mau diuapkan. Dalam hal ini adalah larutan NaOH yang mengandung NaOH dan air. Nah, dalam hal ini airnya di situ dalam larutan tersebut mau dikurangi, mau diuapkan. Nah, dalam hal ini evaporasi ini pasti berbeda dengan pengeringan ya, karena pengeringan juga adalah proses untuk menghilangkan air. Tapi biasanya dan penguapan. Tapi dalam hal ini kalau evaporasi biasanya itu lebih ke arah cairan yang wujudnya cair, liquid. Kalau pengeringan itu lebih ke wujudnya padat. Jadi padat kemudian mau dihilangkan airnya itu namanya pengeringan. Tetapi kalau evaporasi yang mau dihilangkan air tetapi wujudnya cair, ya. Nah, di sini proses evaporasi dimaksudkan untuk membuat larutan agar jenuh, yang kemudian larutan jenuh itu dapat dikristalkan. Jadi ada kemiripan juga dengan kristalisasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Alatnya disebut evaporator seperti ini, ya. Komponennya apa saja dari soal yang diketahui? Ada larutan NaOH sebagai umpan, ya, berarti mengandung NaOH dan air. Ada uap air yang isinya air saja, dan ada NaOH jenuh atau NaOH yang mengandung NaOH dan air. Ini adalah salah satu contoh penerapan di lapangan, yaitu pada mesin otomotif, ya, itu ada evaporator dalamnya untuk mengurangi kadar air. Nah, baik, langkah kedua kita gambarkan diagram alir prosesnya sebagai berikut. Jadi ini adalah alat evaporatornya, umpannya masuk, keluar ke atas karena uap air, kemudian ada larutan jenuh. Diketahui 20% NaOH, ya. Ada uap air dihilangkan dan larutan jenuh yang dikeluarkan hasilnya adalah 40%. Jadi kalau yang NaOH di contoh soal pertama itu pengenceran, jadi kalau pengenceran itu konsentrasinya menurun, kalau ini justru meningkat konsentrasinya,
ya, karena airnya hilang, tersisa NaOH-nya jadi lebih banyak. Nah, di sini kita beri simbol F, V, dan L. Kemudian apa saja yang diketahui, fraksinya diketahui dua-dua ini, cuman ini yang belum diketahui. Nah, sekarang dilanjutkan, tentukan basis perhitungannya. Nah, dalam hal ini kita pakai basis perhitungan 1 pon ya, larutan NaOH dalam umpan, karena itu sudah jelas diketahui di sini, ditanyakan di soalnya juga. Kemudian langkah 5, menghitung neraca massa setiap komponen yang ada di dalam sistem. Jadi pertama kita tulis dulu neraca massa keseluruhannya. Masuk sama dengan keluar. Jadi F sama dengan L tambah V. F ini tidak lain adalah total dari L dan V ya. Ini yang masuk, ini yang keluar. Itu adalah persamaan 1. Kemudian neraca massa khusus untuk komponen NaOH. Ingat NaOH-nya ada di mana saja, di stream yang mana-mana saja. Jadi NaOH itu apakah ada di stream sini? Ya, ada. Apakah NaOH ada di stream ini? Tidak ada, karena ini isinya adalah uap air dan itu murni air saja, tidak ada campuran lain. Kalau di sini apakah ada NaOH? Ya, ada NaOH karena ini adalah larutan jenuh yang merupakan produk dari proses ini. Dengan demikian NaOH itu ada di stream F dan di stream L. F dan L. Berarti massa kali fraksinya NaOH ya. Massa dikali fraksinya NaOH dan massa dikali fraksinya NaOH di L, di stream F dan di stream L ya. Kemudian neraca massa air. Neraca massa air, ingat airnya ada di stream mana saja? Air ada di stream F, air ada di stream V, dan air ada di stream L ya. Sehingga diperoleh persamaan 3, jadi F X fraksi air di F, L dikali fraksi air di L, V dikali X air di V. Kemudian lanjut ya. Di antara persamaan 1, 2, 3 tadi mana yang bisa kita selesaikan lebih mudah? Ingat, karena basisnya adalah 1 pon NaOH murni pada umpan larutan yang isinya 20%, berapakah nilai F-nya ya? Nah, coba kita kembali lagi. Di sini apakah ada stream yang diketahui? Apakah ada stream yang diketahui massanya berapa? Karena di soal cuman dituliskan fraksinya saja dan tekanan. Bagaimana? Tidak ada sama sekali massa atau kecepatan alir yang diketahui. Cara-caranya gimana? Nah, tidak lain karena dituliskan di sini 1 pon NaOH murni pada umpan larutan ya. 1 pon ini mengandung 20% NaOH. 1 pon ini tidak lain sama dengan atau setara dengan 20% NaOH. Jadi fraksi 0,2 NaOH itu setara 1 pon. Jadi kalau 20% sama dengan 1 pon, berapakah massa campurannya? Ya kan? Sehingga dengan demikian berarti berlaku 1 dibagi 20%. Ya. Dalam 1 pon ada 20/100 atau 0,2 bagian NaOH. Berarti berapakah umpannya? Nah, berarti dengan demikian ini supaya dapat itu dibalik ya. Dibalik. Jadi 1 bagi 20/100 untuk menyelesaikan operasinya berarti 1 kali 100/20. Didapatlah 5 pon umpan. Ya, berarti umpannya yang CF ini yang isinya adalah NaOH dan air itu adalah 5 pon. 1 ponnya adalah NaOH. NaOH. Nah, sisanya lagi yang 4 berarti air. Dengan demikian jumlah airnya bisa ketahuan ya. Kemudian jadi sudah dapat F-nya ya. Nah, karena F-nya sudah diketahui, kita bisa pakai persamaan 2 untuk substitusi nilai F ke sini. Maka didapatlah nilai L. Ya. Nilai L-nya adalah 2,5 pon.
Nah, kemudian karena sudah dapat nilai L 2,5 pon, berarti bisa ketahuan dong berapa nilai V-nya. Jadi V sama dengan F kurang L. F-nya 5, L-nya 2,5, berarti dikurang hasilnya adalah 2,5 pon. Nah, dengan demikian ya, kalau sesuai dengan yang ditanyakan pada soal, air yang harus diuapkan setiap 1 pon NaOH yang masuk adalah 2,5 pon air per pon NaOH. Ya, seperti itu. Itu yang ditanyakan di soal. Sudah selesai, namun tetap kita harus menuliskan secara keseluruhan datanya atau massa dari yang umpan dan yang keluar ya di produk. Nah, ada umpan F, L, dan V. Di umpan itu 1 pon NaOH, 4 pon air sesuai dengan hasil dari perhitungan neraca massa tadi. Kemudian di uap air ini NaOH-nya 0 ya, jelas 0 karena tidak hanya murni uap air dan 2,5 pon. Lautan jenuhnya adalah 1 pon ya setelah kali dengan pakai persamaan ini, dan airnya adalah 1,5 pon, didapatlah totalnya 5 pon untuk keluar. Apakah sama dengan yang masuk dan keluar? Ya, sudah sama, berarti sudah tercapai kesetimbangan. Sebagai latihan ya, coba kalian kerjakan soal-soal berikut ya. Jadi ada 3 nomor, silakan dikerjakan. Ini nomor 1, nomor 2 dan 3. Dan saya kira itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih.